Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir menyapa Anda dalam liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Di antaranya, pembunuh anak kecil di Jember ditetapkan sebagai tersangka. Puluhan ASN di Jember menyapu jalan menggantikan pegawai kebersihan yang dipecat. Budidaya lebah kelanceng hutan di permukiman padat di Blitar. Saudara, setelah melakukan pemeriksaan intensif, Kepolisian Resor Jember resmi menetapkan MA sebagai tersangka pembunuhan bocah 7 tahun anak kekasihnya. Adapun motif pembunuhan sadis diduga berlatar belakang rasa jengkel tersangka kepada korban. Penyidik Polres Jember terus menyelidiki MA dalam kasus pembunuhan sadis terhadap MFA, bocah berusia 7 tahun anak kekasihnya. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, polisi resmi menetapkan pria warga desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember sebagai tersangka. Sementara ibu korban belum bisa dimintai keterangan sebab kondisi psikisnya masih terguncang. Selain menetapkan sebagai tersangka, motif pelaku membunuh korban mulai terkuak. Tersangka tega menghabisi nyawa korban karena rasa jengkel. Pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka, lalu sudah kami lakukan pemeriksaan. Tambah pemeriksaan kedua orang ke bapak ayah kandung korban dan juga kakek korban. Lalu untuk pelapor saat ini masih kami menunggu untuk kondisinya baik dulu baru bisa kami ambilkan keterangan. Untuk motif mungkin sudah bisa disimpulkan? Untuk keterangan awal tapi masih perlu kami dalami dari keterangan tersangka. Tersangka mengaku jengkel pada korban karena sering mengejek korban. Sebelumnya diberitakan jasad MFA ditemukan terkubur di kebun kopi Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember, Kamis pekan kemarin. Korban ditemukan tewas setelah sebelumnya dilaporkan diculik oleh tersangka beberapa hari sebelumnya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara kesal karena anaknya mengompol di spray tempat tidur, seorang ibu di Sidoarjo tega menyiramkan air panas ke wajah dan tubuh anaknya yang masih berusia 3 tahun. Tak hanya itu, saudara, pelaku juga menghajar sang anak dengan sapu stainless. Balita berinisial AC berumur 3 tahun ini tergolek lemas di rumah sakit setelah wajah dan punggungnya melepuh akibat siraman air panas oleh ibu kandungnya sendiri, RA. Dari keterangan kepolisian, RA tega melakukan hal tersebut lantaran kesal karena anaknya mengompol di spray tempat tidur. RA lalu memarahi dan menyuruh korban mencuci spray tersebut. Korban yang membawa spray dengan menangis menambah kekesalan RA. Pelaku lalu menyiram korban dengan air panas yang ia ambil dari dispenser. Tak berhenti di situ, melihat korban semakin menangis, RA semakin jengkel. Pelaku memasak air hingga mendidih di kompor lalu menyiramkan ke wajah dan tubuh sang anak. RA juga menghajar korban dengan sapu lantai hingga ujung sapunya bengkok. Kemudian berawal dari korban dengan inisial ACR, seorang anak ini yang anaknya sendiri dari ibu kandung ini ngompol. Kemudian tersangka menyuruh korban untuk mengganti pampers, dia menyuruh sendiri. Korbannya menyuruh anaknya sendiri mengganti pampers yang berusia 3 tahun. Dan mengganti celana, kemudian tersangka melepas spray. Selanjutnya spray tersebut ditaruh di tempat hujan, kemudian direndam dengan air sabun. Tidak lama kemudian tersangka menyuruh korban mencuci spray. Kini kasus tersebut masih ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo. Pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, kebakaran melanda sebuah sekolah taman kanak-kanak di Surabaya Minggu dini hari. Kencangnya hembusan angin saat peristiwa kebakaran terjadi membuat api cepat membesar dan melalap seluruh isi bangunan. Bahkan saudara, api sempat menjalar ke rumah warga.
Kebakaran melanda Sekolah Taman Kanak-Kanak atau TK Wijaya di Jalan Kanginan, Kecamatan Genteng, Surabaya, Minggu dini hari. Api berkobar membakar bangunan sekolah berlantai 2 ini. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk berjibaku memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 30 menit oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya yang menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut keterangan saksi mata, kebakaran diketahui pertama kali muncul dari atap belakang lantai 2 bangunan. Karena kencangnya hembusan angin membuat api cepat membesar dan membakar seluruh isi bangunan sekolah berlantai 2 ini. Karena berada di tengah perkampungan padat penduduk, api sempat menjalar ke rumah warga yang bersebelahan. Asap dulu kayak marem gitu loh Pak. Marem terusan percikan itu. Karena ini waktu jam 2 itu kencang, akhirnya merambat itu. Diduga musibah ini dipicu akibat korsleting listrik karena sekolah taman kanak-kanak saat kebakaran terjadi dalam kondisi kosong. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Puluhan ASN di Jember menyapu jalan menggantikan pegawai kebersihan yang dipecat. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.